Perkenalkan, nama saya Dr. Juvenius Martin. Saya merupakan seorang dokter umum di Klinik Murni Care. Ya, nutrisi itu sangat penting ya buat tubuh kita, karena apa aja yang kita makan itulah yang bisa dipakai oleh tubuh kita. Semua metabolisme tubuh kita juga asalnya dari makanan tersebut. Nah, pola nutrisi itu tergantung dari beberapa faktor penting gitu ya. Apa aja sih faktornya? Pertama, tentunya air, jumlah air yang kita konsumsi. Kemudian makronutrien, apa tuh makronutrien? Karbohidrat, lemak, dan protein. Ada yang namanya mikronutrien, isinya ada vitamin dan mineral, dan tentu aja jangan lupa yang paling penting juga adalah serat gitu ya. Nah, semua itu kalau kita bisa balance dengan baik, maka itu dapat menjadi pola makan yang sehat seperti itu. Makanan yang tidak sehat ini biasanya berasal dari makanan yang kaya akan gula, kaya akan garam, kemudian tinggi lemak. Nah, seperti contoh yang mungkin sekarang tren adalah susu oat milk gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman bisa membuat susu oat milk di rumah gitu ya, terus dibandingkan dengan susu oat milk yang beli jadi gitu, ada perbedaan yang sangat signifikan dari rasanya, dari teksturnya. Kenapa sih yang kita buat di rumah kurang enak, tapi yang siap jadi itu lebih enak? Karena di sana ditambahkan banyak sekali hal, termasuk gula, ada emulsifier di sana, ada zat pengawetnya, sehingga membuat perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, saran saya daripada kita panjang-panjang menjelaskan apa saja makanan yang tidak sehat, sederhananya adalah makanan yang bisa dibuat homemade itu jauh lebih sehat dibandingkan makanan yang dibeli langsung, makanan yang diproses dalam kaleng, dan lain-lain. Selain makan sehat, aktivitas itu merupakan tombak utama juga dalam kesehatan kita. Jadi tidak ada gunanya misalkan kita hanya makan sehat saja tapi tidak ada olahraga. Salah satu fungsi dari makan sehat adalah untuk penurunan berat badan. Tentu saja teman-teman sudah pernah mencoba turun berat badan, tapi mungkin beberapa dari teman-teman juga merasa kesulitan ya dalam menurunkan berat badan. Kenapa? Karena mungkin tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini juga berfungsi sebagai maintenance. Jadi ketika teman-teman sudah mulai turun misalkan berat badannya, bagaimana cara memaintain supaya berat badan tersebut tetap sama? Itu bisa dengan olahraga. Selain itu, olahraga tentunya juga punya banyak fungsi lainnya. Nah, itu akan kita bahas pada Health Talk berikutnya. Ada beberapa tips sebenarnya untuk membuat pola makan kita selain sehat bisa konsisten juga. Pertama, jangan mencoba diet yang terlalu ketat. Yang kedua, suka terkenal nih, ada beberapa pola makan keto diet, Mediterranean diet, dan lain-lain. Intinya, bukan jenis makanan apa saja yang boleh dikonsumsi sebenarnya, tapi bagaimana kita bisa mengonsumsi makanan yang membuat kita enjoy untuk makan itu, sehingga dalam jangka panjang itu bisa baik. Sebagai contoh, kita sering mendengar jangan makan keripik lah, karena keripik kalorinya tinggi. Tapi ternyata ada alternatif lain. Daripada menghindari makan keripik, kita bisa coba ganti keripik tersebut menjadi apa? Contohnya granola, atau contoh lain keripik pisang. Seperti itu. Sebenarnya ada tips and tricks mudah untuk memulai pola makan yang sehat. Namanya cara piring atau metode piring. Apa itu metode piring? Jadi kalau misalkan kita makan satu piring, piring itu kita belah. Setengah piring itu isinya sayuran. Seperempat piring sisanya itu sisanya daging-daging yang sehat. Apa aja daging yang sehat? Terutama daging ayam dan daging ikan. Kemudian seperempat piring lainnya apa? Seperempat piring yang lain adalah karbohidrat. Terserah, mau nasi boleh, mau jagung boleh, dan seterusnya.